Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Tripauni Monika Sales, kelas A9, program studi PGSD. Di sini saya dari kelompok 6 sebagai pemateri pertama dengan judul materi saya penggunaan model pembelajaran kooperatif dalam pendidikan IPS. Materi saya dimulai dari halaman 195 sampai dengan 206. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan materi saya. Baiklah teman-teman, sebelum saya menjelaskan materinya, teman-teman bisa melihat PPT saya terlebih dahulu. Kemudian nanti saya akan menjelaskan secara langsung. Baiklah, materi saya yang pertama adalah pentingnya pembelajaran kooperatif. Apa sih kegunaan pembelajaran kooperatif? Pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan supaya pembelajaran kooperatif berjalan dengan efisien. 1. Menghindari pembelajaran yang monoton. Maksudnya, siswa di sini tidak harus belajar dengan cara satu hal saja atau dituntut untuk harus melakukan itu. Siswa di sini boleh melakukan apa saja yang mereka inginkan supaya pembelajaran tersebut bisa berhasil dijalankan sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Kedua, menghindari pembelajaran yang membosankan. Pembelajaran yang membosankan akan menekankan siswa kepada tidak mau belajar atau mood siswa bisa berubah-ubah. Jadi, sebagai seorang guru, kita harus memiliki berbagai cara macam belajar atau metode-metode belajar. Kita bisa menggunakan metode belajar yang berbeda-beda pada setiap pertemuan. Jika kita menggunakan satu metode belajar saja, siswa kemungkinan akan mengalami bosan. Mereka akan bosan dengan cara kita mengajar. Apabila mereka sudah bosan dengan cara kita mengajar, siswa tersebut tidak akan fokus dalam pembelajaran. Mereka tidak akan mengikuti pembelajaran dengan baik dan efisien. 3. Menciptakan suasana yang komunikatif, interaktif, dan kondusif. Maksudnya di sini kita harus menciptakan suasana yang enak, yang nyaman, membuat siswa enak untuk belajar, membuat siswa untuk bisa memahami materi dengan baik, membuat siswa supaya bisa fokus dalam pembelajaran. Hal tersebut harus kita perhatikan. Kemudian, keempat, guru yang profesional. Guru tersebut harus profesional, seperti dalam mengajar, guru tersebut tidak bisa memilih-milih siswa kesayangan atau siswa yang tidak dia sukai. Guru tersebut harus mengajar dengan baik, semua siswa diajarkan sama rata, dia menjelaskannya tidak pilih kasih, dan semua siswa tersebut memang harus memahami materi yang dia jelaskan, bukan hanya satu atau dua orang saja. Maksudnya juga guru tersebut tidak menyangkut pautkan masalah pribadi dengan masalah mengajar. Kemudian 5. Guru dan siswa sebagai komponen utama. Di sini maksudnya dalam proses pembelajaran hal yang paling penting adalah guru dan siswa. Tanpa adanya guru dan siswa, proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Misalnya, jika ada guru saja, tidak ada siswa, siapa yang akan guru tersebut ajarkan? Kepada siapa guru tersebut akan menjelaskan materi? Kemudian, jika ada siswa saja, tidak ada gurunya, siswa tersebut juga percuma akan belajar. Mereka tidak mengerti, tidak akan memahami apa yang mereka akan kerjakan karena tidak mendapat penjelasan dari guru. Baiklah, kedua, menurut Raka Joni dalam Dimyanti tahun 1994. Pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Kenapa? Karena semua yang telah kita ajarkan, semua yang telah guru ajarkan, semuanya memang berpusat kepada siswa. Karena siswa awalnya belum mengetahui apapun, misalnya dia belum mengetahui materi pembelajaran, menjadi tahu karena diajarkan oleh guru tersebut. Semua yang kita ajarkan, semua proses pendidikan memang pusatnya kepada siswa. Siswa menjadi tujuan utama dalam pendidikan. Siswa adalah sasaran dalam pendidikan. Karena kepada mereka lah kita menjelaskan, kita mengajarkan apa yang telah kita ketahui kepada siswa yang belum mengetahui. Kemudian 2. Guru membimbing dalam terjadinya pengalaman belajar. Siswa yang belum memiliki pengalaman belajar, belum mengetahui cara belajar, guru yang membimbing siswa tersebut supaya menjadi tahu. Siswa yang biasanya belajar hanya 1 kali sehari atau belum bisa membaca, kemudian dibimbing oleh guru supaya siswa tersebut bisa belajar membaca, kemudian dia bisa belajar di sekolah, di rumah, melalui pengalaman yang guru tersebut ceritakan. Misalnya, guru tersebut bisa memberikan motivasi atau pengalaman yang telah ia alami supaya siswa tersebut bisa meniru semua hal-hal positif yang dilakukan oleh guru tersebut. Kemudian 3. Tujuan kegiatan tidak hanya sekedar mengajar standar akademis.
Maksudnya di sini, kegiatan belajar itu tidak hanya untuk mencapai nilai siswa, tidak hanya tujuannya itu bukan hanya untuk memenuhi kriteria KKM, bukan hanya siswa tersebut harus mendapatkan nilai yang tinggi, tuntas atau sebagainya. Di sini juga pembelajaran kooperatif juga membentuk karakter siswa, seperti siswa tingkah laku siswa kepada kita, sopan santun dan sebagainya. Kemudian 4. Pengelolaan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tersebut harus berjalan efisien. Kita bisa mengelolanya menjadi, misalnya pembelajaran tersebut bisa dikelola menjadi dengan cara game misalnya, supaya siswa tersebut tidak suntuk, tidak jenuh, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian 5. Penilaian. Penilaian dilakukan terakhir apabila siswa sudah menyelesaikan proses pembelajaran. Seorang guru bisa memberikan penilaian kepada siswa, misalnya dengan cara menanyakan kepada siswa materi apa yang telah kita pelajari tadi, atau memberikan soal-soal kepada siswa pada terakhir jam pembelajaran supaya kita bisa mengetahui bahwa siswa tersebut memahami materi yang telah kita ajarkan atau tidak. Itu tujuan dari penilaian. Baiklah, B. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pengertian kooperatif menurut Lee tahun 2000 halaman 27 menyebut pembelajaran kooperatif dengan istilah gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan siswa lain dalam tugas-tugas yang terstruktur. Maksud dari pembelajaran kooperatif adalah siswa dibentuk dalam kelompok atau siswa mengerjakan bersama-sama bersama teman-temannya. Kooperatif berarti kita bekerja sama dengan orang lain, tidak mengerjakan dengan sendiri. Yang sering kita alami dalam pembelajaran kooperatif adalah kita dibentuk kelompok oleh seorang guru, kemudian kita mengerjakan tugas tersebut yang diberikan oleh guru tersebut secara bersama-sama dengan kelompok kita tersebut. Kelompok tersebut tujuannya memudahkan kita untuk saling berinteraksi dengan teman, saling menanyakan apa yang tidak kita pahami kepada teman, saling berdiskusi tentang apa yang telah guru tersebut berikan kepada kita. Baiklah, kemudian ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Sanjaya tahun 2006 halaman 240. Pertama, siswa bekerja sama dalam kelompok secara kooperatif untuk memutuskan materi pembelajaran. Di sini siswa dituntut untuk bekerja sama dengan anggota kelompoknya atau bekerja sama antara satu dengan lainnya secara kooperatif atau secara bersama-sama untuk memutuskan materi apa yang akan mereka pilih dalam proses pembelajaran. Materi yang akan mereka pilih tersebut sudah mereka putuskan secara bersama-sama atau telah mereka sepakati supaya memudahkan mereka untuk mengerjakan materi tersebut. Kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jadi kelompok yang dibentuk oleh guru dalam pembelajaran kooperatif tidak boleh hanya siswa yang pintar-pintar saja. Tidak boleh hanya dalam kelompok tersebut hanya siswa yang memiliki otak sedang-sedang. Tidak boleh dalam kelompok tersebut hanya siswa yang memiliki otak di bawah rata-rata. Maksudnya di sini dalam kelompok kooperatif adalah dalam satu kelompok dituntut harus ada siswa yang memiliki otak yang atau IQ tinggi, sedang, rendah, atau kemampuan yang tinggi, kemampuan rata-rata, atau kemampuan yang agak rendah. Jadi kelompok tersebut memang harus sama-sama terdiri dari ada yang tinggi, rendah, dan sedang. Jadi tidak boleh hanya yang rendah saja satu kelompok, yang sedang saja satu kelompok, kemudian yang tinggi saja satu kelompok. Jadi dalam satu kelompok tersebut harus campur aduk, misalnya harus bergaul satu sama lain, yang otaknya pintar, yang sedang, atau yang rendah itu memang harus terdiri dalam satu kelompok supaya siswa tersebut tidak memilih-milih teman dalam bekerja sama, supaya yang otaknya di bawah kemampuan rata-rata bisa menanyakan atau berinteraksi dengan temannya yang memiliki kemampuan tinggi atau yang rata-rata, supaya mereka bisa saling bekerja sama. Temannya yang memiliki kemampuan di atas rata-rata bisa menjelaskan kepada temannya yang memiliki kemampuan rata-rata atau kepada teman-temannya yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Kemudian 3, bila mana mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda-beda. Bila memungkinkan, kelompok tersebut juga harus terdiri dari ras yang berbeda, budaya yang berbeda, suku yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda-beda. Misalnya dalam kelompok tersebut harus ada laki-laki dan perempuan, harus ada yang sukunya beda-beda, supaya tersebut bisa memudahkan siswa saling berinteraksi, supaya mereka bisa bekerja sama dengan baik. Hal tersebut mengapa dilakukan dengan harus ras berbeda, suku berbeda, budaya berbeda?
Kita menghindari terjadinya konflik atau pembulian terhadap suku, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Jadi mereka harus disatukan supaya mereka bisa saling bekerja sama dan tidak saling menjelek-jelekkan suku, ras, budaya, dan lain-lain yang dimiliki teman-temannya. Supaya hal tersebut tetap bersatu dan saling menghargai apa yang temannya miliki. Kemudian keempat, penghargaan lebih berorientasi pada kelompok ketimbang individu. Nah, penghargaan tersebut lebih berorientasi kepada kelompok ketimbang individu. Maksudnya, tadi di sini telah kita jelaskan bahwa dalam kelompok tersebut memiliki kemampuan yang tinggi, sedang, dan rendah. Jadi di sini tuh bukan kemampuan individu yang dinilai, melainkan kerjasama kelompok, kekompakan kelompok, bagaimana mereka menjelaskan, itu yang dinilai oleh guru, bukan kemampuan individu. Baiklah, yang ketiga, tujuan pembelajaran kooperatif. Pertama, hasil belajar siswa akan lebih meningkat. Nah, dari pembelajaran kooperatif ini tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Mengapa? Itulah tadi dalam kelompok tersebut kita memilih siswa yang kemampuan di atas, sedang, dan rendah. Dari hal tersebut, hasil belajar siswa diharapkan bisa meningkat. Siswa yang rendah bisa bertanya kepada temannya yang memiliki kemampuan di atas rata-rata atau yang tinggi, supaya mereka bisa saling berbagi materi, berbagi pengalaman belajar, berbagi cara belajar, supaya mereka bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Kemudian B, penerimaan terhadap perbedaan atau keragaman individu. Nah, dalam kelompok tersebut kita juga sudah menjelaskan bahwa dalam kelompok tersebut harus ras berbeda, jenis kelamin berbeda, suku berbeda, budaya berbeda. Nah, tujuan tersebut supaya kita bisa menerima keberagaman teman-teman mereka, supaya mereka bisa menghargai keberagaman, supaya mereka bisa menghargai perbedaan yang terjadi pada diri mereka. Semoga mereka bisa menerima semuanya tersebut dengan baik tanpa pandang bulu, atau mereka tidak menjelek-jelekkan teman lain, mereka tidak pilih-pilih teman. Itulah tujuan kelompok tersebut. Kemudian yang C, pengembangan keterampilan sosial. Nah, maksudnya adalah keterampilan sosial supaya teman-teman tersebut bisa berinteraksi dengan teman-temannya lain. Misalnya ada teman-teman yang susah diajak untuk berinteraksi. Nah, melalui kelompok tersebut dia diharapkan bisa saling berinteraksi, bersosialisasi dengan teman-temannya, saling berbagi cerita, saling menanyakan pengalaman mereka, cara belajar yang tidak mereka ketahui. Itulah tujuan dari pembelajaran kooperatif tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih.